Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti. Tetapi dan sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya dan saya ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Lagi ditegaskan lagi oleh Kiai Imad tadi. Ini ajaran sesat gitu ya. Ini ajaran yang menyesatkan. Bahkan Al-Quran yang sempat dikutip terakhir itu adalah kalau anak kiai, kalau dzurriyyah Rasulullah, kalau dzurriyyah Nabi adalah orang yang justru melakukan hal yang tidak sebaik sebenarnya, jahat seumpama, itu sebetulnya tanggung jawabnya 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasila khairillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akan minatim faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqah wal khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Waduh, pemirsa, melanjutkan ya part selanjutnya. Di bagian ini Kiai Imad lebih lagi menegaskan dan menceritakan terkait dengan urusan perilaku dan sikap serta akhlak yang dicontohkan oleh Wali Songo beserta kiai-kiai keturunannya, dan kita lihat lebih jelasnya pemirsa. Betul. Agar sesuai dengan aturan harus ada izin operasional. Kita mengajukan diri kadang-kadang 3 bulan baru jadi. Betul. Tanpa adanya izin, tanpa ada yang nyuruh, para kiai-kiai ngajarin ngaji setiap malam kepada masyarakat seminggu sekali. Kadang kiainya yang ngajar, kiai juga yang bawa makanan dan kopi serta minuman lainnya. Betul. Itulah keikhlasan yang diajarkan oleh para leluhur kita Auliyaut Tis'ah. Itulah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita masa lalu. Mereka banyak yang keturunan Rasulullah, tetapi mereka tidak pernah mengatakan sebagai keturunan Rasulullah. Mereka perdekakan bangsa Indonesia masa lalu sebelum ada Indonesia ini dari kekafiran. Kemudian mereka bersama-sama orang yang diperdekakan dari kekafiran itu membina umat itu menuju Allah tanpa ada kasta, menuju Allah tanpa merasa mereka lebih berjasa dari yang lainnya. Dilanjutkan oleh para ulama-ulama pelanjut mereka, yang kadang-kadang ulama pelanjut mereka itu adalah keturunan langsung dari para ulama-ulama Auliyaut Tis'ah itu. Namun kadang-kadang keturunannya pun tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah keturunan dari Wali Songo. Untuk apa? Agar apa yang telah dilakukan oleh leluhur itu tidak dikotori kalau suatu masa, suatu ketika ada keturunannya yang manhajnya, cara hidupnya berbeda dengan orang-orang yang saleh. Kalau para bangsawan zaman dulu menyematkan gelarnya, kemudian para ulama-ulama zaman dulu yang keturunan Rasul menyematkan gelarnya, kemudian ada anaknya yang jadi supir angkot pakai gelar Syarif Sayyid Husain. Siapa itu? Sayyid Syarif Husain. Apa kerjanya? Supir angkot. Kan kurang keren. Itu Ini masa cuplikannya salah satunya. Sikap dan juga ajaran yang diberikan oleh Wali Songo, Auliyaut Tis'ah ya istilahnya, Kiai Imaduddin itu memang mengajarkan keikhlasan dan tidak pernah menyombong-nyombongkan siapa dirinya. Bahkan tidak dia mengikhbarkan, tidak memberitahukan bahwa dirinya adalah keturunan Wali Songo, bahwa dirinya adalah keturunan kiai.
dan bahkan dia tidak mengaku, bahkan tidak menyiarkan bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah. Kenapa? Ajaran itu justru disampaikan dan diajarkan kepada anak cucunya agar kalau sewaktu-waktu justru ada anak keturunan Rasulullah yang justru tidak menggambarkan sikap dan ajaran Rasulullah, itu sangat memalukan, sangat nggak keren istilahnya Kiai Mat, nggak keren. Sayyid Syarif jadi ini dan itu. Nah, selebihnya menurut saya adalah membanggakan diri itu memang tidak benar. Membanggakan diri, saya anaknya ini, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Itu memang secara etis tidak etis sebetulnya, meskipun di sisi yang lain hari ini banyak sekali orang-orang yang justru membanggakan bahwa dirinya adalah anak keturunan ini, anak keturunan itu. Bahkan itu bisa dikapitalisasi kalau hari ini. Bahwa saya adalah keturunan ini, bahwa saya adalah keturunan kiai ini, bahwa saya adalah keturunan ini. Itu bisa dikapitalisasi. Baik secara moral, baik secara secara sosial maupun secara politik. Hari ini justru semakin berkembang untuk mengkapitalisasi bahwa ini keturunan siapa, ini keturunan siapa. Kalau melihat masyarakat dan umatnya justru terhipnotis dengan doktrin-doktrin yang salah semacam itu. Itu yang saya tangkap pemirsa dari part ini. Kita lanjutkan pemirsa. Itulah yang dijaga oleh para ulama-ulama kita masa lalu, dan juga yang demikian itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Allah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama. Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Siapa orang yang paling mulia, dialah orang yang paling bertakwa. Tidak dilihat lagi siapa dia keturunannya ke atas, tidak dilihat lagi siapa dia ayahnya, dia siapa kakeknya, tapi yang dilihat siapa dia dengan prestasinya. Ini misalnya penegasannya di sini. Ini mapan, ini tegas sekali pemirsa. Orang yang mengajarkan bahwa ini adalah kiai, ini adalah wali songo, ini adalah anaknya, ini adalah dzurriyyah Rasulullah, ini adalah keturunan ini, dan orang semua terhipnotis untuk menghormati. Sebagaimana yang tadi saya katakan, kalau itu betul-betul menancap dalam pikiran masyarakat hanya gara-gara keturunannya, sementara perilaku dari orang itu justru tidak menggambarkan akhlak yang baik, tidak menunjukkan prestasi yang baik dan lain sebagainya, tapi karena ada doktrin dia harus mengikuti dan menghormati karena dia adalah anaknya ini, adanya itu, maka ini adalah ajaran yang sesat. Ini menurut Kiai Mat, ini adalah ajaran yang sesat. Menghormati banyak orang, menghormati kiai, menghormati dzurriyyah Rasul, menghormati siapapun itu memang ajaran secara umum. Tapi hanya menghormati karena dia adalah anak keturunan seseorang yang mulia, ini adalah bagian yang ini adalah ajaran yang sesat menurut Kiai Mat. Memakai dalil inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia itu sebetulnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu mirza ya, hanya sekedar kilasan sedikit ya untuk lebih mempertegas bahwa hari ini tidak ada urusan Habib, tidak hanya urusan Habib. Ada banyak justru pemilik dan pemimpin kultural yang hari ini justru banyak yang memberikan kesempatan, mengambil kesempatan dari konteks pemahaman semacam ini. Kalau ini tidak hanya dimusnahkan kepada viralnya perdebatan antara nasab Habib, juga dengan yang lain-lain. Ada banyak di tempat-tempat tertentu gitu ya yang justru memakai hal yang sama, memberikan doktrin-doktrin yang sama, sebagaimana yang kita bahas sebelum ini, sebagaimana yang dibahas, yang diulas oleh Kiai Maduddin tentang masalah nasab habaib, yang menurut beliau pengakuan terhadap dzurriyyah
menghormati dzurriyyat itu penting dan anjuran, tapi mengaku-ngaku dzurriyyat itu harus dikonfirmasi dan harus diselidiki. Itu kalau yang pertama tadi. Tapi dalam konteks masalah ini dianggap sebagai ajaran yang sesat kalau kita dipaksa untuk menghormati siapapun, anaknya siapapun, apakah anaknya kiai, apa anaknya dzurriyyah Rasulullah atau yang lain-lain, kalau dia tidak berprestasi, karena inna akramakum indallahi atqakum. Itu pemirsa, ketegasan dari beliau sangat luar biasa. Kita lanjut pemirsa ya. Orang yang jadi kiai itu tidak mesti dia anak kiai. Siapa yang bisa jadi kiai? Dia yang mengambil ilmunya para kiai. Anak kiai tidak mau ngambil ilmu dari para kiai, maka dia tidak boleh untuk menganggap dirinya mempunyai peran terhadap agama ini. Apalagi dengan membawa nama-nama besar daripada kakek buyutnya, dia kemudian memanfaatkan itu untuk sekedar mencari sesuap nasi, untuk sekedar mencari uang, untuk sekedar mengisi kehidupan dengan membawa-bawa nama leluhur. Ini adalah sungguh memalukan leluhur-leluhur mereka. Dan inilah yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita. Siapa dia yang berprestasi, dialah yang patut untuk dihormati. Santri siapa kemudian dia yang mau ngajar ngaji, dialah yang jadi kiai. Anak kiai nggak mau ngajar ngaji, nggak usah dihormatin. Nanti anak kiai nggak ada yang mau ngaji lama-lama. Turunan Nabi sudah sahih, turunan Nabi, tetapi dia tidak ngerti agama. Jangan dihormatin berlebihan, karena itu akan berbahaya bagi keturunan Rasulullah. Suatu masa, suatu ketika, keturunan Rasulullah jadi bodoh semua, karena mereka tetap dihormati walaupun tidak berilmu. Ini ajaran-ajaran yang tidak tepat, akan memalukan Rasulullah di akhirat kelak, di mana anak keturunannya bodoh-bodoh. Kenapa? Karena hanya mengandalkan nasab saja. Ini pemirsa, lebih ditegaskan lagi, kalau yang tadi itu ajaran sesat, tapi dalam konteks masalah ini adalah ajaran yang kurang tepat. Kalau anaknya kiai, anaknya yang bahkan kalau sudah dipastikan sahih sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi dia tidak punya akhlak yang mulia dan tidak mempunyai keilmuan, tapi karena nasabnya dia dihormati berlebihan, maka ini membahayakan. Ini membahayakan terhadap keberlangsungan agama Islam. Dan juga membahayakan, bahkan kalau katanya Kiai Imad, ini justru akan memalukan terhadap Rasulullah di akhirat nanti. Gara-gara menghormati dengan berlebihan, mengagung-agungkan, bahkan mengkultuskan anak kiai atau dzurriyyat Rasulullah, meskipun itu jelas-jelas sahih, berlebihan mengkultuskan, menghormati, memberikan tempat yang luar biasa kepada mereka yang sebetulnya dia secara kapasitas tidak punya apa-apa, secara kapasitas keilmuan dia biasa-biasa saja, tapi karena dia dihormati, dikultuskan, dipuji setiap hari, justru ini adalah membahayakan terhadap keberlangsungan ajaran Islam selanjutnya, keberlangsungan terjaganya etika dan juga ajaran-ajaran agama yang sebenar-benarnya. Karena pengkultusan, penghormatan dan memberikan posisi yang lebih kepada mereka secara berlebihan, ini dianggap sebuah perintah agama. Pada akhirnya mereka tidak belajar, mereka tidak tahu tentang sebetulnya apa yang dibawa Rasulullah. Ini menarik pemirsa, ini menarik, dan ini penting jadi catatan gitu ya pada orang-orang di sekitar kita, karena banyak juga yang kapitalisasi, banyak juga orang-orang yang justru hari ini memang mengagung-agungkan dan mengedepankan serta menjual-jual nasabnya. Catatan tadi dari Kiai Imad adalah meskipun sahih dia sebagai dzurriyyah Rasulullah, tapi dia bodoh, tapi dia tidak punya kapasitas apa-apa. Jangan diberi tempat yang berlebihan.
jangan justru dihormati dengan berlebihan. Jangan dikultuskan. Karena kalau dikultuskan justru akan berbahaya terhadap dirinya sendiri. Jadi Mirza, lanjut satu putaran lagi. Banyak yang disclaimer. Saya turunan Rasulullah. Di dalam tubuh saya adalah ada darah Rasulullah. Siapa yang menghormati saya sama dengan menghormati Rasulullah. Siapa yang membenci saya sama dengan membenci Rasulullah. Kalaulah saya berbuat baik, ikuti. Kalau saya berbuat jelek, jeleknya jangan diikuti. Tetapi dan sayanya harus tetap dihormati dan dimuliakan, karena di dalam diri saya dan saya ada darahnya Rasulullah. Ini ajaran-ajaran sesat. Bahkan istri-istri Nabi dikatakan dalam Al-Quran, kalau mereka berbuat yang tidak baik, maka dosanya 2 kali lipat. Wa ulhiqa bihinna man intasaba ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ahlihi ghairihinna wa min durriyatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslim. Ini Mirza, yang terakhir. Ini ditegaskan lagi bahwa ajaran begitu sesat. Sesat. Karena mengaku dalam diri saya ini adalah ada darah kiai, ada darah nabi gitu. Maka orang yang tidak menghormati saya berarti tidak menghormati nabi. Orang yang tidak menghormati saya berarti tidak menghormati kiai atau gurunya. Ini justru ditegaskan lagi oleh Kiai Imad adalah ajaran sesat. Kenapa begitu? Alasan kepada yang tadi itu bahwa ini membahayakan terhadap keberlangsungan agama kita, keberlangsungan etika dan juga ajaran Islam yang sebenarnya. Kenapa? Orang-orang tidak tahu apa-apa kok dihormati. Dan kalau sudah struktur sosialnya terbentuk semacam itu, maka anak-anak Nabi, keturunan Nabi dan keturunan Kiai justru akan tetap merasa terhormat dan tetap harus dihormati, sehingga mereka tidak mempunyai beban untuk bagaimana mempelajari, memahami dan mengajarkan tentang masalah ajaran Nabi yang sebenarnya. Lagi-lagi ditegaskan lagi oleh Kiai Imad tadi, ini ajaran sesat gitu ya, ini ajaran yang menyesatkan. Bahkan Al-Quran yang sempat dikutip terakhir itu adalah kalau anak kiai, kalau dzurriyyah Rasulullah, kalau diri Nabi adalah orang yang justru melakukan hal yang tidak sebaik sebenarnya, jahat seumpama, itu sebetulnya tanggung jawabnya 2 kali lipat. Tanggung jawabnya 2 kali lipat. Bukan justru dimaklumi, dipahami, bahkan diperjuangkan kehormatannya. Bukan justru, sekali lagi saya ulangi, bukan justru dimaklumi, dipahami, diperjuangkan kehormatannya. Kalau dia betul-betul tidak terhormat. Gitu Mirza. Ini hanya sekedar usik saya dan perspektif yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin dalam pidato terakhirnya ini. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.